Baik, selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atoila Bahar, mahasiswa aktif program studi ilmu hadis semester 4, yang mana di sini saya akan mempresentasikan hasil yang apa-apa sudah saya pelajari daripada kitab studi syarah hadis studi syarah hadis lingkungan karyanya Profesor Dr. Haji Nasrullah MTHI, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Malang. Nah, di sini saya bertemakan presentasi kali ini bertemakan pengelolaan tanah tanpa izin. Nah, dalam perspektif hadis Musnad Ahmad yang berbunyi hadisnya yang berbunyi kurang lebih An Rafi' bin Khadiji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zar'a fil ardi fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu min zar'i syai'un wa turidu alaihi nafaqatuhu. Qala al-Khuzai ma anfaqahu wa laysa lahu min zar'i syai'un. Musnad Ahmad yang kurang lebih artinya itu barang siapa yang menanam di tanah milik suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak memiliki hak atas hasil tanaman tersebut, tetapi biaya yang ia keluarkan mulai dari pupuk dan sebagainya itu akan dikembalikan kepadanya. Huzaili pun juga berkata, apa yang telah ia keluarkan dan akan dikembalikan kepadanya, namun tidak berhak atas tanamannya sedikit pun. Itu riwayat dari Musnad Ahmad sendiri. Nah, dalam makna umum hadis ini itu menegaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan. Setiap harta atau tanah yang dimiliki seseorang tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya, karena setiap hak itu milik dari pemiliknya. Tapi di sini saya sudah merangkumkan ada 3 poin. Yang pertama ini, menanam di tanah orang lain tanpa izin itu sama dengan pelanggaran hak. Terus pelaku tidak berhak atas hasil panen sedikit pun, namun modal akan dikembalikan. Terus yang ketiga, kepemilikan hasil tetap mengikuti kepemilikan tanah. Dan untuk makna khusus hadis atau analisa perkata di sini ada banyak banget yang sekiranya perlu dianalisa setiap kata-katanya. Ini ada falaysa lahu min zar'i syai'un, yang artinya kurang lebih maka ia tidak memiliki hak atas hasil tanaman sedikitpun. Ini menggunakan falaysa ya. Laisa khobarnya ini ikut syai'un suci. Terus walahu nafaqatun, tetapi biaya yang telah dikeluarkan itu dikembalikan. Tapi di sini menggunakan kata nafaqah yang bukan berarti nafkah, tapi berarti biaya atau modal, dalam artian ketika menanam itu kita menggunakan benih ataupun pupuk ataupun tenaga kerja dan lain-lain. Dan sini secara tak langsung Islam juga menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan, tetapi tetap hukum asalnya itu tidak boleh. Nah, terus kalau Khuzai nggak terlalu begitu penting. Terus di sini man zar'a, barang siapa yang menanam, man utawi sapane wong iku zar'a nandur sapa man fil ardi ing dalem tanahe kaum, fil ardil qaumin dalam tanah kaum, di tanah milik suatu kaum. Jadi itu di sana menjelaskan lokasi ataupun tanah yang ia miliki. Nah, kaum itu bisa berarti kelompok ataupun individu juga. Nah, terus di sini karena pelaku itu bukan pemilik sah daripada lahan tersebut, maka pelaku penandur itu nggak boleh ngambil apapun dari tanaman itu. Bighairi idnihim, kelawan tanpa izine kaum. Kata kuncinya di sini yang perlu digarisbawahi, bighairi iznin, kelawan tanpa izin. Bahasa Jawa ini ngono, tapi bahasa Indonesianya tanpa izin mereka. Nah, ini him ini baliknya ke kaum, bisa berarti individu ataupun kelompok. Karena pada dasarnya mengambil hak orang lain itu adalah pelanggaran hak juga, melanggar hak asasi manusia. Terus di sini klinik sanadnya terdapat dalam Musnad Ahmad, dan juga di sini terdapat juga dalam Musnad Ahmad bin Hambal nomor 15.857 di Sunnah Al-Arba'ah, 4 sunnah itu, sunnah Tirmidzi dan lain-lain, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan kritik hadisnya menurut mayoritas ulama, At-Tirmidzi dan Al-Albani mengkategorikan hadis ini sebagai hadis hasan, di bawah kategori hadis sahih, karena masih ada
syarat-syarat hadis hasan yang belum terpenuhi. Tapi jangan khawatir, di sini sanadnya itu tetap tersambung. Terus tidak ada perawi yang bermasalah. Nah, kritik matan hadis. Di sini dalam kritik matan hadis ini terdapat kayak kontradiksi, bukan kontrasi lebih tepatnya, kayak ada singgung-singgungan dengan hadis lain, karena hadis ini itu secara gak langsung juga melarang seseorang mengambil hak secara batil terhadap orang lain, seperti contohnya kegiatan mencuri, terus kegiatan maling, begal dan sebagainya itu dilarang. Hadis ini juga menjadi hadis dalil pendukung untuk kegiatan mengambil harta orang lain ataupun hak orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa wala taqulu amwalakum baina bil batil wa tutlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih wala taqulu lang ojo mangan sira kabeh amwalakum ing bondo sira kabeh bainakum ing dalem salah siji sira kabeh bil batil kelawan batil, mangan apa kelawan batil, waktu dulu di sini artinya apa guys? Bersikap adilah ya, bersikap adilah, pihak kelawan amwal ilal hukami, maring hukum yang dimaksudnya adalah seperti kita ketika hartanya sudah mencapai nisab untuk zakat mal, maka kita diwajibkan untuk zakat mal, karena di sini juga waktu dulu ini wawunya menggunakan waw atof dari wala takulu tutlu. Nah, seperti itu. Wala takulu dan wa tudlu, seperti itu. Ilah kami takulu supaya padha mangan sira kabeh farikon ing kala supaya mangan sapa farikon ing sekuton min amwalin nasi saking pira-pira bondone manungsa bil ismi kelawan dosa wa antum lan hale utawi sira kabeh iku tak lamu ngurteni sira kabeh. Nah, jikalau kalian sudah tahu hal tersebut, maka kalian akan mendapatkan dosa yang berlebih daripada orang yang tidak mengetahui dalil ini, seperti itu. Larangan mengambil harta lain juga dilarang keras dalam surat An-Nisa ayat 29. Nah, ini juga didukung hadis yang tadi itu juga didukung oleh hadis dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa radakum alaikum haramu ka hurmatin yaumikum hadza fi syahrikum hadza baladikum hadza. Dan hadis yang lain yakni wala yakhillu malum ri'im muslimin illa anti binafsi minhum. Itu dalil yang sering digunakan para pendakwah. Wala yakhillu lan ora halal apa malum ri'in bondone awak-awakan muslimin kang muslim illa antibi kejaba yen to apa jenenge tibi apa jenenge uduk berobat suka ataupun individu tibi nafsin itu perasaan suka individu minhu saking imriin, seperti itu. Lanjut, kandungan fikih hadis di sini ada banyak banget kandungannya. Yang pertama itu ada hak milik seorang itu tidak boleh diganggu gugat tanpa izin. Berarti di sini kecuali jika kalian itu mendapatkan izin, maka kalian boleh menggunakan hak tersebut. Tapi di sini tidak mendapatkan izin, maka tidak boleh menggunakan hak tersebut. Terus ini yang paling pentingnya izin dalam segala bentuk transaksi, karena dengan izin kita bisa memperoleh hak tersebut. Terus pengembalian biaya modal jika menanam tanpa izin, itu konsekuensi daripada penanaman tanpa izin yang sudah dilakukan oleh pelaku, karena dia itu mengambil hak dari si pemilik tanah. Terus stabilitas sosial ke masyarakat, karena biasanya ketika ada pelanggaran hak ataupun ketidakadilan yang beredar di masyarakat, itu juga mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat, karena nantinya akan ada kecemburuan sosial ataupun ketimpangan ataupun biasanya itu seperti halnya kayak penipuan dan sebagainya. Terus larangan menggosok ini juga bisa digunakan dalil menggosok, seperti yang dilakukan banyaknya santri, biasanya tiba-tiba langsung pakai tanpa izin, itu juga bisa dikenakan hukum ini. Dan juga keutamaan izin dan kesepakatan. Terus ini juga masih ada 4 lagi. Yang pertama, keseimbangan, keadilan dan konflik dalam kepemilikan itu sangat-sangat betul-betul diperhatikan, harus diperhatikan. Terus yang kedua,
digunakan sebagai dasar dalil fikih dalam pengelolaan properti. Karena pada dasarnya sekarang itu zaman sudah maju, banyak zaman sekarang itu orang itu pada investasi properti dan sebagainya itu juga bisa menjadi dasar daripada kegiatan-kegiatan muamalah yang lainnya. Terus ini ada juga aspek keadilan sosial dalam ekonomi Islam, harus emang benar-benar adil, dan juga ini aspek-aspek maqasidus syariah itu harus benar-benar diterapkan. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masoleh. Karena pada dasarnya menolak kemungkaran itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Tapi balik lagi, al-muhafadzatu ala qawli misalnya wal ahdu bil jadiyah itu adalah kaidah usuliyah seperti itu. Dan yang terakhir ini memunculkan berbagai pendapat ulama. Karena dengan adanya ini mungkin banyak ulama yang berkomentar. Nah, kesimpulannya di sini memiliki kesimpulan ada 5 poin. Saya rangkum dalam 5 poin. 1, pengharaman terhadap penggunaan atau pengelolaan tanah tanpa seizin pemiliknya. Terus yang kedua itu Islam mengingatkan kita agar selalu menjaga hubungan sosial ekonomi dan juga harmonisasi antara individu. Islam juga sangat-sangat memperhatikan hak individu dalam urusan ekonomi, karena dengan ekonomi itu kadang seorang itu bisa kesulut emosinya, bisa marah-marahan, bisa saling berseteru, bersitegang dan lain-lain seperti itu. Terus yang keempat itu pentingnya menghormati hak milik dan izin. Karena pewaris hak milik itu ada 3 cara pewarisan hak milik itu ada 3. Yang pertama itu jual beli, yang kedua itu waris, dan yang ketiga itu hibah. Terus yang terakhir yakni hadis ini sangat-sangat relevan sesuai dengan ajaran Al-Quran yang melarang pengambilan hak orang lain secara batil. Mungkin cukup itu saja ya presentasi saya pada kali ini. Jikalau nantinya ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, silakan bisa nimbrung di kolom komentar itu tersedia dan juga terbuka untuk sesama. Silahkan monggo, nanti insya Allah jikalau emang benar-benar saya bisa membalasi, saya balas. Dan juga kalau mau ngopi juga ayo monggo ngopi bareng-bareng soal ini kajian ilmu hadis tentang studi syarah hadis lingkungan. Dan juga saya kira pelajaran studi syarah ilmu hadis, studi syarah hadis lingkungan ini sangat-sangat penting untuk teman-teman kita, karena pada dasarnya banyak teman-teman di sekitar kita itu mulai dari sekarang sangat-sangat tidak menjaga lingkungan, seperti contohnya membuang sampah sembarangan, terus tidak menerapkan sistem eco-living dan sebagainya. Itu masih banyak lagi. Mungkin di kesempatan lain itu bisa saya jelaskan, tapi cukup sampai sini saja presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah tutur kata, baik itu dari segi ucapan ataupun etika. Terima kasih. Sukses, grateful.